Selamat pagi semuanya, Shalom, sehat selalu ya. Oke, pagi hari ini kita akan mengawali hidup kita dengan memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan ya. Mari kita memuji nama Tuhan. Kami mengucapkan syukur Tuhan atas berkat Tuhan hari ini. Tuhan membangun kami pagi hari ini dengan kesehatan, dengan kekuatan, dan juga berikan kepada kami nafas kehidupan. Kami mengucap syukur Tuhan jika pagi ini kami bisa berkumpul bersama keluarga kami masing-masing, bisa berkumpul dengan saudara-saudara kami dan teman-teman kami. Kiranya Tuhan berkati hari ini dengan firman dari Tuhan yang bisa menjadi panutan dalam kehidupan kami. Mari Tuhan berkati kami dan curahkan kepada kami Roh Kudus-Mu supaya kami bisa memahami akan segala kehendak Tuhan dalam kehidupan kami, dan ajarlah kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, oke, silakan kalian yang ada di rumah bisa menyiapkan Alkitab kalian, buka ayat di 1 Tawarik 28 ya, silakan ambil Alkitabnya ya. 1 Tawarik 28 ayat 8 sampai 10 dan ayat 20 sampai 21. Saya ulangi, 1 Tawarik 28
ayat 8-10 dan ayat 20-21. Demikian bunyinya. Maka sekarang di depan mata seluruh Israel, jemaah Tuhan, dan dengan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati. Dan mengerti segala niat dan cita-cita, jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu, tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Camkanlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Sesungguhnya rombongan para imam dan para orang Lewi ada untuk melakukan segala ibadah di rumah Allah. Dan ada beberapa sukarelawan yang ahli dalam setiap tugas yang dapat membantu engkau. Juga para pemimpin dan seluruh rakyat ini sepenuhnya ada di bawah perintahmu. Ya. Renungan kita hari ini berjudul Panggilan untuk Berani. Ya. Ada patung-patung tokoh pria yang dipajang di alun-alun gedung parlemen di negara Inggris, di London ya. Ada patung Nelson Mandela, ada Winston Churchill, ada Mahatma Gandhi, dan masih banyak lagi ya. Tapi di antara patung itu ada satu patung tokoh perempuan. Dan perempuan itu adalah Millicent Fawcett. Beliau pejuang hak pilih kaum wanita. Nah, ia diabadikan dalam rupa patung perunggu yang memegang spanduk bertuliskan kata-kata yang ia sampaikan sebagai penghargaan kepada semua pejuang hak milih. Demikian bunyinya. Courage calls to courage everywhere, yang artinya keberanian memanggil keberanian dimanapun. Menurut Fawcett, keberanian satu orang akan memberikan semangat bagi yang lain, bisa memanggil jiwa-jiwa yang takut akan segera bertindak. Ya, ketika Daud bersiap-siap menyerahkan tahtanya kepada anaknya Salomo, Daud sudah menjelaskan, tanggung jawabmu besar, karena tanggung jawab ini segera kamu pikul. Nah, wajarlah jika Salomo jadi gentar karena merasa beban yang dia hadapi ke depannya itu sangat berat. Ya, contohnya apa? Memimpin negara Israel untuk mentaati semua perintah Allah, menjaga tanah yang dipercayakan Allah kepada mereka, dan mengawasi tugas penting saat pembangunan bait suci. Mengetahui kegentaran hati Salomo, Daud memberikan kata-kata penguatan seperti yang kita baca tadi ya. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allahku menyertai engkau. Nah, keberanian sejati itu tidak lahir dari kemampuan atau kepercayaan diri dari Salomo, melainkan dia mengandalkan kehadiran dan kekuatan dari Allah. Nah, Allah memberikan keberanian kepada Salomo. Seperti kita, saat kita mengalami masa sulit ya, kita sering berusaha mengumpulkan keberanian untuk menyemangati diri sendiri. Nah, saya pernah seperti itu. Namun, ketika kita berusaha untuk mengerjakan apa yang dipercayakan kepada kita dengan bertanggung jawab, maka Allah dapat memperbarui iman kita.
Allah juga akan menyertai kita dan akan hadir dalam hidup kita sehingga membuat kita mampu mengerjakan semua pekerjaan dengan penuh tanggung jawab. Ya, kata-kata yang perlu kita renungkan. Tuhan yang memanggil kita, maka Tuhan jugalah yang akan memampukan kita. Tuhan yang memanggil kita, maka Tuhanlah juga yang akan memampukan kita untuk menghadapi setiap masalah yang kita hadapi saat-saat pandemi seperti ini. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan puji syukur Tuhan atas firman Tuhan hari ini. Tuhan berikan kekuatan kepada kami dengan kekuatan yang baru dari Tuhan. Karena Tuhanlah yang senantiasa hadir dalam hidup kami, menyertai kami dan memampukan kami di saat kami mengalami masa-masa sulit yang harus kami hadapi. Mohon pertolongan Tuhan supaya kami menjadi pribadi yang kuat dan berani dalam menyelesaikan setiap tanggung jawab kami dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami hari ini, dari pagi hingga nanti malam. Tuhan sertai, Tuhan jagai, dan Tuhan berikan kami kesehatan. Dan ampunilah segala dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.